Henry menyukai kungfu sejak dia masih kecil. Ketika dia berusia 7 tahun, keluarganya melihat obsesinya dan mencarikan seorang master untuknya. Gurunya adalah seorang biksu tua dari sebuah kuil tua di gunung. Dia sangat ahli dalam kungfu, tapi dia sudah tua dan meninggal dunia setelah mengajar Henry selama beberapa tahun. Tapi sebelum meninggal, dia memberitahu Henry jika setiap orang terlahir dengan cakra murni genetik dalam tubuhnya. Cakra murni genetik ini setara dengan percikan api yang dapat dinyalakan dan perlahan-lahan berkembang di dalam tubuhnya, sehingga semakin banyak yang dapat diakumulasikan tanpa berlatih. Energi ini berguna untuk memperbaiki luka secara internal, dan dapat melawan musuh secara eksternal. Hanya saja tidak ada yang tahu bagaimana menyalakan cakra murni genetik ini, bahkan dia sendiri. Henry menghormati gurunya, tapi sulit untuk menanggapi ucapannya sebelum kematiannya dengan serius. Bagaimanapun juga, ini terlalu tidak masuk akal. 7 tahun yang lalu, Henry mengalami koma yang tidak dapat dijelaskan, tapi dia memiliki kesadaran yang tersisa selama komanya. Meskipun itu tidak cukup baginya untuk memahami apa yang terjadi di dunia luar, namun itu memungkinkan dia untuk tenggelam dalam dunia kesadaran seperti mimpi. 7 tahun dalam keadaan koma memberinya cukup waktu untuk mengabdikan dirinya mempelajari kungfu yang diajarkan oleh gurunya, mempelajarinya hingga batas maksimal tanpa cacat sedikit pun. Hanya pada saat inilah dia secara tak terduga menemukan bahwa ucapan gurunya sebelum kematian benar. Karena sementara dia mempelajari kungfu yang diajarkan oleh gurunya secara maksimal, dia juga secara tidak sengaja menyalakan cakra murni genetik di tubuhnya. Kungfu yang diajarkan oleh gurunya adalah kuncinya, tapi itu hanyalah dasar dari kuncinya. Hanya dengan kesabaran untuk memolesnya hingga sempurna, belenggu yang mengarah ke cakra murni dapat dibuka. Di bawah energi cakra murni, tubuh Henry tidak benar-benar runtuh, dia juga terbangun dari koma. Saat ini, dia sudah bisa menggunakan energi cakra murninya untuk bertarung. Itulah sebabnya dengan kondisi fisik yang tidak optimal, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Badok, dan cukup untuk melawan Mad Dog meskipun kondisi fisiknya jelas tidak mampu. Melihat Mad Dog menerkam ke arahnya dengan gila sekarang, Henry mendominasi dan berkata dengan suara nyaring, "Ayo bertarung. Masih bisa berteriak. Setelah ini menangis pun kamu tidak akan bisa, bajingan." Di bawah ring, Erika yang sedang menonton pertandingan dengan tangan disilangkan berharap Henry akan dicabik-cabik oleh Mad Dog. Winona yang berada di sisi lain ring yang sama memiliki ekspresi khawatir di wajahnya saat ini. Meskipun Henry baru saja menjatuhkan Mad Dog dengan satu pukulan, dia pikir itu karena keterampilan dan pengalamannya, dan itu tidak mewakili kekuatannya yang sebenarnya, jadi dia masih tidak yakin dengan Henry dan mengedipkan mata pada Jimmy di atas ring. Jimmy mengerti bahwa dia harus siap menyelamatkan Henry kapan saja. Pada saat ini, Mad Dog bergegas maju lagi seperti orang gila, mengayunkan tinjunya seolah dia telah mengumpulkan semua kekuatannya untuk membunuh Henry dengan satu pukulan. Namun di detik berikutnya saat Mad Dog bergegas ke depan, dia tiba-tiba mengubah gerakannya dan membalikkan tubuhnya menjadi kepala di bawah dan kaki di atas, dan kekuatan ganas yang membungkus kaki kanannya hendak menghantam wajah Henry, seolah dia ingin menggunakan gerakan yang berbeda untuk menyerang balik dengan hasil yang sama. Harus dikatakan bahwa perubahan gerakannya yang tiba-tiba memang membuat orang lengah. Dan jika lawannya adalah petarung normal, pasti akan terkena serangannya. Tapi Henry jelas bukan petarung biasa, pengalaman bertarungnya yang banyak sudah cukup baginya untuk menghadapi perubahan tiba-tiba semacam ini. Dia tidak memberi Mad Dog kesempatan untuk menendangnya sama sekali, tapi Henry menendangnya secepat kilat lebih dulu. Meskipun Henry tampak tidak memiliki banyak energi, tapi dia menendang Mad Dog dengan keras. Jika tidak ditahan oleh pagar pembatas ring yang sangat elastis, Mad Dog mungkin sudah terbang keluar dari ring beberapa puluh meter jauhnya saat ini. Setelah terpental kembali ke ring, Mad Dog mencengkeram dadanya dan memuntahkan seteguk besar darah. Tendangan barusan telah menyebabkan dia menderita cedera serius, dan juga membuatnya merasakan guncangan yang luar biasa.
Dia pernah melawan Winson dan tahu betapa tak tertahankannya pukulan King of Fighter, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Henry barusan jauh lebih kuat daripada Winson, membuatnya terluka parah hanya dengan satu pukulan. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan penyok di dadanya. Bagaimana mungkin ini adalah kekuatan yang dimiliki orang dengan kondisi fisik lemah? Bahkan dia dan Winson tidak memiliki ledakan kekuatan dahsyat semacam ini. Mad Dog menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik, tapi dia tidak ingin mundur. Kegilaan di tulangnya membuatnya semakin ganas, seperti filosofi kegilaannya di atas ring yang tidak akan pernah ada hasil ketiga. Tapi saat ini, matanya memancarkan kegilaan yang lebih kuat. Mad Dog siap untuk bangkit lagi. Pada saat telapak tangannya menopang di atas ring, dia tiba-tiba menyerah, berbaring di atas ring tanpa bergerak seolah dia tidak memiliki kekuatan lagi. Henry tertegun sejenak, dia berharap bisa terus menguji kekuatan sejati Mad Dog. Bagaimanapun juga, dia hanya menggunakan kurang dari 30% kekuatan sejatinya. Tapi Mad Dog sudah tergeletak dan tidak bergerak. Apakah sebenarnya orang ini tidak terlalu sulit untuk dilawan? Pada saat ini, Jimmy juga melangkah maju, dan mulai menghitung dari 1 hingga 5, tapi Mad Dog tidak memiliki sedikit pun niat untuk bangun. Semua orang di tribun ikut menghitung, dari 6 hingga 8, tapi Mad Dog tetap tidak bergerak. Erika yang berada di sisi ring sudah dipenuhi kemarahan. Dalam persepsinya, Henry sama sekali bukan tandingan Mad Dog. Terlebih lagi dia sudah koma begitu lama dan baru bangun beberapa hari yang lalu. Dengan pengalaman bertarung Mad Dog dan kegilaannya, dia seharusnya bisa membunuh Henry dengan mudah. Tapi pemandangan yang dia lihat di atas ring benar-benar membuatnya marah. Dia berharap Mad Dog bisa membunuh Henry, tapi sebaliknya, Mad Dog malah tergeletak dan tidak bisa bangun. Erika tidak peduli dengan hidup dan mati Mad Dog, juga tidak peduli mengenai uang 40 miliar yang dia pertaruhkan, tapi yang dia pedulikan adalah rahasia yang diketahui Henry, juga janji yang telah dia buat di depan Winona dan kenyataan yang siap untuk menamparnya. Sebelum hitungan terakhir diteriakkan, Erika berjalan mendekat ke sisi Mad Dog dengan sepatu hak tingginya. "Bangunlah bajingan." Erika meraung dengan marah, bagaimana mungkin dia masih memiliki sikap tenang sebelumnya. Sekarang dia sudah seperti seekor tikus yang kalah. Hanya saja Mad Dog tidak berdiri sama sekali, tapi membuka mulutnya sedikit ke arahnya. Ketika mulutnya terbuka, Erika segera mengerti, menganggukkan kepalanya tanda setuju, lalu melangkah mundur, ekspresinya jauh lebih tenang. Dia mengerti mengapa Mad Dog terjatuh dan tidak dapat berdiri, karena dia melihat setengah bilah pisau di mulut Mad Dog yang sedikit terbuka. Mad Dog tidak bisa mengalahkan Henry di atas ring, jadi pilihan terbaik berikutnya adalah memilih untuk mengutamakan tuntutan Erika. Pertandingan boleh saja kalah, tapi Henry tetap harus mati. Jadi Mad Dog memutuskan menggunakan setengah bilah pisau ini untuk menyerang Henry secara mengejutkan setelah pertandingan selesai. Dan pikiran kejam ini sepenuhnya disetujui oleh Erika. Meskipun Erika kehilangan 40 miliar yang membuatnya kesal, tapi dia tentu saja memilih untuk mengurangi kerugian sebanyak mungkin ketika tahu bahwa dia kalah bersaing. Selain itu, dari sudut pandangnya, dia bisa mendapatkan uang lagi setelah kehilangan. Sementara Henry mengetahui rahasia yang bisa menghancurkan Erika sepenuhnya. Jadi selama Henry mati, tujuan malam ini akan tercapai 7% dan sepenuhnya bisa dia terima. Saat penghitung waktu 10 detik berakhir, Henry memenangkan pertandingan ke-10-nya dan berhasil menembus batas kecepatan waktu profesional. Ada banyak sorakan terdengar di arena, bahkan Winona secara pribadi naik ke atas ring dan mengabaikan statusnya. Dia secara pribadi mengangkat tangan kanan Henry dan mengumumkan keberhasilan batas kecepatan waktu profesional. Namun di tengah-tengah perayaan ini, Mad Dog yang dibantu berdiri, perlahan berjalan menuruni panggung, menunjukkan tatapan garang.